Sore itu terdengar suara pintu digedor dengan keras. Ketika pintu terbuka, Pak Lurah melihat di depan rumahnya dipenuhi oleh warga. "Ada apa ini?" tanya Pak Lurah kepada salah seorang warga yang sebut saja namanya Danang. Danang pun langsung menjawab, "Begini Pak Lurah, apa benar itu rumah tua mau dibongkar?" Pak Lurah sepertinya agak kebingungan. Kemudian dia bertanya, "Maksud kalian itu apa?" Danang pun langsung menyaut, "Lihat sendiri saja sana Pak. Masa Pak Lurah sendiri nggak tahu?" Pak Lurah, Danang, dan semua warga akhirnya berjalan menuju rumah tua yang sudah sekian lamanya tidak ada penghuninya itu. Dilihatlah gerbang timur perbatasan dengan desa, di mana sudah terparkir alat-alat berat. Pak Lurah langsung mendatangi pihak yang terlibat dari sana. Baru diketahui, ternyata rumah tua itu sudah dibeli oleh Pak Gatot, seorang pengusaha beras yang paling kaya di daerah itu. Dan pemilik bangunan itu berniat merobohkan bangunan lama karena akan dibangun sebuah rumah baru yang megah. Wajah Pak Lurah dan warga tampak pucat. Ada kengerian yang terpampang di mata mereka semua. Akhirnya, malam itu Pak Lurah menghubungi pihak yang lebih tinggi, atasan dari kontraktor yang bekerja. Namun rupanya tak membuahkan hasil. Keesokan harinya bangunan-bangunan tua itu siap dirobohkan. Pak Lurah hanya mengatakan satu hal, "Kalau besok sampai ada yang mati, jangan panggil-panggil saya. Kalian tidak tahu apa yang ada di dalam sana." Pak Lurah langsung pergi, sementara warga membubarkan diri. Beberapa hari kemudian, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Lurah dan para warga terjadi juga. Sore itu, orang yang bertanggung jawab terhadap proyek itu menemui Pak Lurah. Ternyata 4 orang anak buahnya tewas di tempat. "Kemarin kan saya sudah bilang kalau rumah tua itu bukan rumah sembarangan," kata Pak Lurah kepada kontraktor itu. Akhirnya, kontraktor itu mengundurkan diri dan digantikan oleh orang lain. Ternyata apa yang terjadi sebelumnya tidak membuat Pak Gatot mengurungkan niatnya untuk membongkar rumah tua itu. Rumah tua itu tetap dibongkar dan dibangunlah sebuah rumah yang megah yang sampai sekarang dia tempati bersama keluarganya. Pak Gatot ini mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Weni. Pagi itu, Weni datang ke kelurahan dengan niat untuk mengurus balik nama tanah dari rumah tua yang baru saja dibeli oleh ayahnya. Begitu sampai di kantor, Weni langsung ditemui oleh Danang. "Ada perlu apa ya Mbak?" "Begini Mas, saya mau balik nama sertifikat tanah bangunan yang baru dibeli oleh ayah saya kemarin." Kemudian Danang menjawab, "Tapi Pak Lurah sekarang tidak ada di kantor. Begini saja Mbak, ini berkasnya saya terima. Nanti mbaknya saya hubungi setelah saya konfirmasi dengan Pak Lurah." "Oh iya Mas, makasih ya," kata Weni kepada Danang. Setelah Weni pergi, beberapa saat kemudian datanglah Pak Lurah. "Pak Lurah, ini tadi anaknya Pak Gatot ingin mengurus balik nama surat tanah yang baru dibeli oleh Pak Gatot kemarin." Setelah melalui beberapa diskusi beberapa saat, akhirnya Pak Lurah menyerahkan urusan itu kepada Danang untuk mengurus semua birokrasi balik nama surat tanahnya Pak Gatot. Berawal dari proses kepengurusan surat-surat tanah ini, akhirnya membuat Danang dan Weni sering bertemu. Dan mereka semakin akrab, dan akhirnya terjalinlah ikatan cinta di antara mereka. Dari hari ke hari, hubungan mereka semakin serius, dan tidak lama kemudian Danang dan Weni menikah. Sebagai seorang pengusaha beras yang sukses, tentu saja mertua Danang ini sangatlah kaya. Dia memiliki kebun kopi serta karet yang berhektar-hektar luasnya. Weni ini pun anak tunggal, sehingga seluruh harta Pak Gatot tentu saja akan diwariskan kepadanya. Namun, Danang benar-benar tidak menyangka, setelah hidup bersama mereka, satu persatu, tabir mulai terkuak. Danang baru menyadari kalau Pak Gatot itu ternyata orang yang sangat kejam. Dia adalah pelaku beberapa pesugihan, bahkan dia rela mengorbankan siapapun untuk mencapai ambisi.
Rani bercerita kalau keluarganya mempunyai perkebunan yang sangat luas. Bahkan, pekerjanya pun puluhan jumlahnya. Dan semua hartanya akan diwariskan kepada keturunannya kelak. Dan semua hartanya akan diwariskan kepada keturunannya kelak. Sebab bapak ibunya sudah berumur. Tentu saja Danang sangat senang. Siapa sih yang tak tergoda oleh harta? Danang membayangkan jika anaknya nanti pasti hidup berkecukupan dan tidak merasakan kelamnya hidup seperti yang dia rasakan. Sebelum semua aib terkuak, Danang benar-benar sangat bersyukur. Dia merasa memiliki istri yang begitu sempurna, baik fisik maupun materi. Sesuai kesepakatan, Danang akan tinggal bersama dengan keluarga istrinya, karena Weni ini merupakan anak tunggal. Di rumahnya Weni ini ada dua orang pekerja yang bernama Pak Kusno dan Mbok Iem. Mereka adalah orang kepercayaan Pak Gatot. Saat sedang makan, tanpa sengaja Danang melihat sebuah gubuk yang berada di sebelah utara dapur. Hampir saja Danang tersedak, lantaran ada seseorang yang keluar dari gubuk tersebut. Seseorang itu seperti seorang wanita dengan posisi setengah membungkuk. "Itu siapa, Mbok?" tanya Danang kepada Mbok Iem dengan napas yang naik turun. "Itu Sumini, adiknya Pak Gatot. Kenapa sendirian di situ?" Tak henti-hentinya Danang bertanya karena penasaran dengan perempuan itu. "Dia mengalami keterbelakangan mental," saut Mbok Iem setengah berbisik. "Jadi Pak Gatot melarang dia untuk keluar. Maksudnya?" tanya Danang masih dengan raut muka keheranan. Mbok Iem kembali mencuci piring dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Tepat jam 2 dini hari, Danang terbangun. Karena tenggorokannya terasa sangat kering, Danang merasa sangat haus sekali. Akhirnya Danang sampai juga di dapur. Segelas air putih pun berhasil dihabiskan. Entah mengapa, tiba-tiba Danang ingin mendekati jendela, lalu mengintip gubuk Lek Sumini. Ternyata wanita itu sedang duduk di lincah. Meski wajahnya tak terlihat jelas, namun samar-samar terdengar tangisannya yang menyayat hati. Timbullah keinginan Danang untuk mendekatinya. Danang berharap siapa tahu bisa lebih mengakrabkan diri. Danang membuka pintu perlahan lalu berjalan seraya memeluk tubuhnya karena dinginnya malam. Kembalikan anakku, sayup-sayup Danang mendengar Lek Sumini terus saja berteriak sambil menangis. Dan terus mengulang-ulang kata-kata kembalikan anakku. Sejenak dahinya Danang mengernyit. Apa Lek Sumini sudah menikah sebelumnya ya? Batin Danang. Tapi, menurut kata-kata Mbok Iem, Lek Sumini ini mengalami keterbelakangan mental sejak kecil. Apa ada yang memang sengaja menodainya? Begitu sampai di gubuknya Lek Sumini, ternyata Lek Sumini menyambut Danang dengan kurang ramah. Hampir saja dia mencakarnya. Namun dengan sigap, Danang langsung meraih tangannya. Lek Sumini langsung tertunduk lesu saat Danang mengatakan kalau dia ini adalah suaminya Weni. "Pergi dari tempat ini. Cepat, pergilah nak." Tiba-tiba Lek Sumini berteriak seraya mendorong tubuhnya Danang. Sampai Danang terjatuh. Danang pun kemudian bangkit lalu bergegas menjauhi tempat ini. Lek Sumini mulai bertindak sangat aneh dengan menarik rambutnya dengan kasar, bahkan mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Keesokan malamnya, kembali Danang mengalami kejadian serupa. Tanpa sengaja dia melihat gubuk di sebelah utaranya dapur. Baru hendak menutup tirai, tiba-tiba muncul seseorang yang mendatangi gubuknya Lek Sumini. Orang itu menariknya paksa lalu menyeretnya masuk. Tanpa berpikir panjang, Danang pun segera berlari untuk menyelamatkan Lek Sumini. Sesampai di tempatnya Lek Sumini, Danang langsung berteriak, "Lepaskan dia!" Namun, tiba-tiba ada seseorang yang memukul Danang dari belakang. Seketika itu juga, Danang langsung pingsan tak sadarkan diri.
Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Mas. Sama-sama Danang mendengar suara istrinya. Danang memandangi sekelilingnya, seraya mengusap tengkuknya yang masih terasa sakit. Kamu kok bisa pingsan di dapur, Mas? Apa kamu terpeleset? Tanya Weni. Pingsan di dapur? Danang masih ingat kalau tadi ada yang memukulnya waktu hendak menyelamatkan Lek Sumini. Danang masih bingung dengan semuanya. Ya udah, lain kali biar Mbok Yem yang menyiapkan air. Kamu nggak usah ke dapur. Saut Pak Gadot ikut menimpali. Danang pun mengangguk meski ada sesuatu yang masih mengganjal. Siapa ya yang memindahkan aku ke dapur? Tanya Danang dalam hati. Keesokan malamnya kembali Danang mengawasi gubuknya Lek Sumini. Dan kembali dia mendapati ada seorang lelaki yang mendekati gubuk itu. Akhirnya Danang dengan lebih waspada langsung mendatangi gubuknya Lek Sumini. Begitu sampai di dekat gubuk, Danang benar-benar tidak menyangka. Ternyata di dalam rumahnya Lek Sumini sudah ada 3 orang lelaki tinggi besar yang langsung menyergapnya. Danang pun langsung ditangkap dan diikat di dalam rumahnya Lek Sumini. Dalam kondisi terikat, akhirnya Danang menyadari kalau sebenarnya kemarin itu dia tidak terpeleset di dapur. Dia mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar. Mulai dari Pak Gatot, bahkan Weni istrinya itu, Danang merasakan ada yang ditutup-tutupi dari mereka.